Mesir adalah sebuah negara yang identik dengan Raja Fir'aun, Piramida Giza, dan Universitas Al-Azhar, serta kaya akan kisah-kisah Nabi seperti kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Negara Mesir juga menjadi salah satu negara yang berdekatan langsung dengan Palestina, terutama dengan jalur Gaza, yang saat video ini dibuat sedang mengalami genosida dan penjajahan oleh Israel. Indonesia merupakan negara yang sangat peduli akan hal tersebut dan menentang adanya penjajahan di atas dunia. Melalui IHA, Indonesian Humanitarian Alliance, kami terus berupaya mengirimkan bantuan ke sana. Dan inilah video perjalanan dan pengalaman saya di Mesir selama 2 pekan, yang akan berbagi fakta-fakta menarik yang terjadi di negara Mesir. Halo, jadi ini adalah video perjalanan saya, yaitu sekarang menuju ke Mesir dan sekarang sedang ada di Abu Dhabi. Tujuan saya ke Mesir itulah untuk mendokumentasikan kegiatan penyaluran bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan perjalanan tadi itu dari Indonesia ke Abu Dhabi sekitar 8 jam, kemudian sekarang lagi transit, kemudian lagi nunggu juga pesawatnya yang ke Kairo. Itu perjalanannya kurang lebih, perjalanannya itu sekitar 2 jam ya, 2 jaman. Dan sampai ketemu di Kairo. Dan kita lihat perjalanan penyaluran bantuan truk kemanusiaan dari banyak lembaga, dari Indonesia Humanitarian Alliance atau IHA yang akan diberangkatkan esok hari. Setibanya di Bandara Internasional Kairo, kami sudah dinanti oleh teman-teman warga Indonesia yang berdomisili di Mesir, yang akan membantu menjadi relawan, yakni ada Abdan mahasiswa Al-Azhar beserta Ustadz Firdaus dan Ustadz Jamal yang sebelumnya membantu kami mengurusi visa, tiket pesawat hingga penginapan. Selanjutnya, dari bandara, kami langsung bertolak ke penginapan untuk istirahat sejenak. Mana kita yang mana? Di depan ya. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Selepas istirahat kurang lebih 1 jam pukul 8.30 waktu Mesir, kami langsung bergegas menuju gudang logistik untuk controlling sekaligus melakukan persiapan pemberangkatan truk bantuan ke Gaza Palestina di keesokan harinya. Usahanya ngetin? Iya. Ini kan dolar. Nah, dolar kan langka. Sedangkan bisnismen yang di Mesir berapa di sini? Berapa pun? Normalnya 3.100. Kesan pertama melihat negara Mesir saat melakukan perjalanan dari penginapan ke gudang yang berada di kota Bilbais di tepi timur Mesir, negara ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Di beberapa sisi pembangunan dan teknologinya cukup tertinggal dibandingkan Indonesia. Tapi di lain sisi, Mesir juga memiliki infrastruktur yang baik, bensin dan tol yang murah meski sangat-sangat manual pencatatannya dengan ditulis tangan. Selain itu, saat saya datang ke sini, mata uang Mesir sedang sangat lemah, sehingga harga-harga kebutuhan pokok di sini jadi jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dan karena pemerintahan sedang dikuasai oleh rezim militer, banyak sekali tentara bersenjata lengkap yang bertugas di area-area vital di wilayah Mesir. Dan bagi kamu yang ingin datang ke Mesir, harus berhati-hati karena pengambilan gambar atau kamera sangat sensitif sekali di negara ini. Sehingga kalau mengambil gambar harus secara diam-diam dan tidak mencuri perhatian para petugas keamanan di sana. Semuanya manual. Mulainya itu karena ada Sekan. Tapi ya kalau di sini manual karena jalan lebar-lebar. Jadi nggak ngantri panjang. Iya. kemudian para pejuang. Cuma memang ada juga yang kecil. Tapi tetap harus ada yang jaga gitu. Oh. Nggak seprofesional kita lah, nggak semaju kita. Karena kalau mungkin digital atau apa, nanti kan sedikit mungkin lapangan pekerjaan kan. Tapi di seluruh masyarakat. Jadi manual semuanya.
beloknya kalau langsung ke sana gitu. tadi lewat Padahal pintu di kecil jalan tadi dia ini sudah ngalamin juga sebelumnya. Biasanya orang sering kena kan. Beberapa hari sebelum saya datang ke sini, sebenarnya sejumlah truk bantuan sudah diberangkatkan oleh teman-teman anggota IHA. Bantuannya berupa logistik bahan pangan di lokasi dan gudang yang berbeda dengan yang kami datangi hari ini. Berbeda dengan truk bantuan yang sudah diberangkatkan, bantuan truk kali ini hampir seluruhnya adalah bantuan air bersih, karena warga Gaza Palestina sangat begitu kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkannya. Total truk bantuan yang diberangkatkan kali ini berjumlah 11 truk. Alhamdulillah, proses pengangkutan dan perjalanan berjalan cukup baik, meski ada beberapa kendala yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Selain itu, kami pun tidak bisa mengawal truk-truk bantuan tersebut sampai ke perbatasan Rafah, karena adanya checkpoint pemeriksaan yang begitu ketat dari negara Mesir. Hanya truk bantuan dan orang-orang tertentu saja yang diizinkan masuk. Alasannya, katanya sih demi keamanan. Meski begitu, di beberapa kesempatan kami juga berusaha mencoba melewati checkpoint tersebut. Videonya akan saya ceritakan dan perlihatkan nanti. Dari masyarakat Indonesia untuk Palestina. Halo teman-teman, balik lagi di video saya setelah lama tidak upload video. Nah, kali ini saya mau sharing seputar negara Mesir. Jadi ini pertama kalinya saya datang ke Mesir dan banyak hal-hal yang menurut saya unik di Mesir yang nggak ada di Indonesia gitu. Yang pertama, di Mesir ini motor itu jarang ya. Pengguna motor juga nggak pakai helm di sini ya. Jalanan di kota Mesir juga luas-luas dan kebanyakan mereka menggunakan mobil ya. Dari Eropa, Jepang, macam-macam. Di sini banyak banget kendaraan-kendaraan yang asalnya dari berbagai negara, dari Eropa dan juga dari Asia. Kalau kalian mau datang ke Mesir, jangan lupa bawa sambal ya. Karena makanan-makanan di Mesir itu kurang pedas ya. Bahkan nggak ada sambalnya gitu. Sambalnya pun sambal saus tomat gitu. Asem. Ini saya di Kairo dan seperti ini kondisinya. Suasananya, bangunan itu rata-rata menggunakan catnya itu warna coklat ya. Karena katanya sih, kalau misalkan di cat warna lain tuh gampang banget kotor, jadi ya udahlah warna coklat aja gitu. Warna-warna dasar lah ya, warna coklat. Kemudian yang unik di Mesir juga, di sini tuh ada tol juga, ada tol dalam kota, tapi tol dalam kotanya itu nggak berbayar, gratis. Dan juga di Mesir itu ada juga tol antar kota dan masih manual ya, sehingga masih pakai orang dan juga bayarnya murah banget, lebih murah dibandingkan di Indonesia. Lalu di sini bensin murah banget. Kalau misalkan di Indo kan pertamax itu bisa round 92 itu 13 sampai 14.000. Kalau di sini cuma 8.000 kalau nggak salah, 8.000, nggak nyampe 10.000. Dan juga kalau kalian perhatiin ya, jalanan di Mesir tuh luas-luas dan banyak mobil yang penyok kayak gini nih, mobilnya penyok ya. Ini pokoknya rata-rata mobil di sini tuh pasti nggak ada yang nggak penyok, karena bawanya itu di Mesir ini nggak tahu kenapa orang-orang Mesir tuh bawanya ngebut-ngebut dan juga sering banget mencet klakson, jadi berisik gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ke Mesir itu hati-hati kalau mau nyebrang, karena cara berkendara orang Mesir tuh, waduh, ekstrim lah ya, ngebut-ngebut. Kemudian juga kalau kalian lihat tuh mobil-mobil entah baret entah penyok itu kayaknya biasa banget gitu, dan mereka tuh nggak mentingin yang namanya eksterior. Jadi kalau kalian sini jangan heran kalau mobilnya pada baret-baret, walaupun mobilnya mahal gitu ya, itu pasti ada yang baret-baret. Dan di sini tuh basisnya militer ya, jadi kalau kalian mengambil gambar juga ya harus hati-hati juga ya. Jadi tidak semua area kalian bisa ambil gambarnya, hanya area-area umum aja, apalagi area pemerintahan itu nggak boleh. Kita akan
ketemu banyak juga ya pengemis lah ya, banyak juga pengemis di sini. Ntar saya lihat peta dulu, khawatirnya kesasar. Oke, kita lanjut ya. Dan hal unik lainnya di Mesir itu, kalau pagi-pagi itu semua toko pada tutup, kecuali tempat makan untuk sarapan pagi. Dan kemudian kalau di Mesir ini itu biasanya orang-orang Mesir beraktivitas itu malah siang, itu di jam 11-an. Jam 11-an baru mereka aktif buka toko, berkegiatan gitu ya. Kecuali yang ngantor ya pagi-pagi. Yang ngantor itu ya udah kayak gini padat gitu ya. Jalanannya padat. Udah banyak orang beraktivitas menggunakan kendaraan. Lalu di Mesir juga, di sini juga banyak anjing ya. Kalau kalian datang sini pasti kalian akan menemukan banyak sekali anjing, karena di sini anjing itu tidak najis ya. Karena berbeda mazhab di Mesir ini. Karena di sini sebagian besar mazhabnya itu mazhab Hanafi, tapi juga ada Syafi'i juga. Nih, di sini ya. Tuh ya. Sini banyak anjing tuh, guys. Jadi kalau di sini biasa anjing-anjing itu. Anjing itu tidak haram ya. Dan kucing saya di sini sejauh ini nggak begitu banyak ya kucing di perkotaan. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya belum lihat aja kali ya. Jadi itu juga yang unik di Mesir. Oh ya, lingkungannya itu menurut saya nggak begitu bersih ya. Banyak kotoran-kotoran hewan anjing juga di sini. Lingkungannya nggak bersih. Jadi kebersihan itu menurut saya kurang di Mesir ini. Jadi sampah itu bisa kalian lihat di mana-mana. Dan juga parkirnya sembarangan. Nih kalau kalian lihat, ini banyak banget mobil tuh parkirnya sembarangan di pinggir jalan. Mungkin karena jalan yang luas, jadi parkirnya tuh ya di sembarang tempat aja gitu. Ya tuh, di sepanjang jalan nih. Karena ini jalan utama ya. Tuh berhenti di tengah jalan. Lumayan ini lah ya, lumayan semrawut lah. Dan juga klakson itu nggak berhenti berbunyi. Tit gitu ya. Apalagi kalau macet gitu ya. Tuh mobil-mobil penyok ya. Jadi nggak heran lah kalau mobil-mobil di sini tuh penyok gitu. Mereka nggak terlalu mentingin eksterior. Penyok ya udah diemin aja gitu. Dan satu lagi yang terkenal di Mesir ini, kalian harus tahu juga Mesir ini terkenal dengan 1000 menara ya. Banyak menara di masjid-masjidnya. Jadi kalau kalian ke Mesir pasti di setiap masjid itu pasti ada menaranya. Salah satunya ini yang mau saya lewatin juga nih. Nggak tahu namanya masjid apa. Ini saya jalan-jalannya random aja karena pengen tahu aja suasana di kota Mesir, khususnya Kairo ya. Nih, ini juga kayaknya ini masjid sih, tapi menaranya banyak. Nah, ini nih salah satunya tuh ya, menara-menara. Jadi hampir di setiap masjid itu ada menara-menaranya kayak gini. Ada menara-menaranya dan tuh jalanannya luas banget. Bisa kalian lihat rata-rata orang di Mesir ini tinggalnya di apartemen ya, atau rumah susun. Kecuali orang-orang yang memiliki uang berlebih, mereka biasanya punya rumah sendiri, terpisah gitu ya, di villa. Selain masjidnya, juga agamanya di sini ya. Di sini tuh selain Islam juga ada penganut non-Muslim seperti Kristen gitu ya, dan juga ada yang beragama Yahudi juga di sini. Jadi ada 3 agama kalau nggak salah. Lalu di Mesir ini juga, walaupun kalian taunya mungkin gersang gitu ya, padang pasir, sebenarnya Mesir ini subur teman-teman. Apalagi di daerah Sungai Nil ya, atau di perkotaan kayak gini ini subur. Jadi pertanian juga berjalan dengan baik gitu ya. Yang di daerah dekat sungai. Di sini itu juga punya 3 musim. Musim panas, musim dingin, dan musim semi. Musim dingin itu kayak saya ini sekarang nih lagi musim dingin, yaitu di antara bulan November, Desember sampai dengan Januari. Puncaknya itu Desember. Itu musim dingin di Mesir, cuman dinginnya itu nggak sampai turun salju ya. Dinginnya itu kalau kalian pernah ke Bandung, ke Lembang, atau kalian pernah ke Bromo, nah dinginnya segitu. Jadi antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Tapi kalau siang sih jadi biasa aja, panas biasa gitu. Berikutnya di Mesir ini, ketika saya datang sini ya, ini pembangunannya sangat banyak ya. Lagi ada banyak pembangunan. Karena sekarang tuh lagi dipimpin sama presiden yang hampir mirip kayak Soeharto lah ya, diktator gitu. Jadi kalau kalian mau bangun rumah itu harus izin ke pemerintah. Di saat pemerintah mau membangun misalkan jalan tol, kemudian rumah kalian tuh yang terkena imbas dari pembangunan tol tersebut, ya mau nggak mau rumah kalian tuh harus digusur gitu. Kalau nggak ya bakal berurusan dengan pemerintah. Dengan kompensasi penggusuran yang nggak sebesar di Indonesia ya. Jadi ya udah sedikasinya pemerintah tuh berapa gitu, saking diktatornya. Tapi pembangunan itu di mana-mana. Hampir mirip kayak Soeharto lah ya untuk presiden yang saat ini menjabat di Mesir. Jadi banyak pembangunan di mana-mana. Nah, ini juga masjid ya, tuh pasti ada menaranya. Karena memang terkenal dengan 1001 menara kalau di Mesir ini. Lalu kalau kalian perhatiin, di Mesir ini motor-motornya itu motor-motor lama ya. Motor-motor kopling, jarang banget kelihatan motor-motor matic gitu ya.
motor-motor kopling, motor lama kayak Honda GL gitu, dan motor-motor lainnya yang jadul gitu di Mesir ini. Dan lihat deh, parkirnya ngasal banget ini, pinggir jalan ngasal. Dan kalau kalian mau nyebrang itu harus hati-hati ya, karena ya cara berkendaranya orang Mesir ini agak ekstrim guys. Mungkin itu aja ya, sharing-sharing seputar negara Mesir, khususnya di Kairo. Yang siapa tahu aja kalau kalian mau kesini, entah itu main gitu ya, jalan-jalan, ataupun ada pekerjaan, kalian bisa mempersiapkan diri ketika datang ke sini. Kalau kalian datang saat musim dingin, ya kalian nggak perlu bawa long john lah ya, cukup jaket hangat aja kayak gini, karena dinginnya nggak terlalu dingin, apalagi untuk orang Bandung ya, yang terbiasa jalan-jalan ke Lembang atau kemana gitu. Dinginnya ya hampir-hampir mirip, jadi nggak terlalu dingin. Angkotnya juga bukan angkot kayak di Indonesia ya, dia pakai mobil agak besar, mobil-mobil zaman dulu tapi yang agak besar gitu. Duduknya bukan ke samping-samping tapi lurus ke depan. Dan apa lagi ya, mungkin itu aja untuk video kali ini, sharing-sharing seputar di Mesir, jalan-jalan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau misalkan masih ada waktu untuk jalan-jalan atau waktu kosong di Mesir, mungkin saya akan coba datang ke tempat wisatanya, karena Mesir ini terkenal dengan tempat wisata kunonya ya, banyak bangunan-bangunan kuno seperti piramida dan lain sebagainya, dan makam-makam seperti Imam Syafi'i gitu ya. Di sini juga ada. Dan sekarang ini bentar lagi nyampe penginapan. Lumayan nih, muter-muter sekitar berapa ya? Ada kali sejam nih muter-muter. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Kalau di Mesir parkirannya ngasal ya, dan dia parkir lebih mahal dibandingkan biaya masuk tol. Dan juga harga mobil di sini tuh lebih mahal ya, lebih mahal, bisa jadi 1,5 kali lipatnya dibandingkan di Indonesia. Walaupun bensinnya murah. Kalau untuk lainnya di Mesir ini plat nomornya di samping ya. Dan motor-motor lama nih, motor kopling. Ini juga ada sih motor matic, tapi kayaknya agak baru motor matic. Untuk bagian belakang sih di belakang ini.